kasih Tuhan, puji Tuhan, kesempatan yang manis buat kita dalam anugerah Tuhan pagi hari ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi ini akan berbicara tentang kasih Bapa dan kematian rohani. Ketika kita melihat bagian ini, saudara-saudara, kasih Bapa dan kematian rohani, ini akan membawa kita melihat pada rancangan Allah yang semula. Dan ketika kita dengan secara khusus melihat tentang kasih Bapa, ini sebenarnya berbicara tentang pemulihan dan berkat buat kita orang-orang percaya. Berkat dan pemulihan ini tentu bukan berkat seperti yang kita gambarkan, seperti yang kita pikirkan, tetapi berkat dalam pikirannya Bapa, berkat dalam standarnya sorga. Dan itu berwujud ketika kita, saudara-saudara, dipulihkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, dan ketika kita layak memanggil Tuhan dengan sapaan Bapa. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akan tetapi kehidupan yang penuh, yang dilingkupi dengan kasih Bapa ini juga dibayang-bayangi oleh kematian rohani, saudara-saudara. Dan kematian rohani ini akan berdampak kepada keterasingan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat suatu peristiwa, suatu suasana di mana ketika mungkin keluarga saudara mengadakan sebuah pesta, saudara sedang bersama-sama dengan kerabat saudara, dengan saudara-saudara yang lain, akan tetapi tiba-tiba ada satu orang yang asing bergabung dan seolah-olah memimpin pembicaraan, menguasai pembicaraan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Pasti suasana seketika itu menjadi kurang nyaman. Dan inilah yang saya sebut sebagai keterasingan, saudara-saudara, sebagai dampak dari kematian rohani. Dan indikasinya buat kita sekarang ini, apakah kita mengalami kematian rohani, adalah yang pertama, kita akan tidak menyukai bagian-bagian rohani. Kita tidak akan menyukai peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerohanian kita. Kita akan tidak menyukai pengajaran yang benar, pengajaran yang mengarah kepada tujuan Allah. Karena fokus kita ketika kita mengalami kematian rohani, berkat Tuhan itu hanyalah untuk saya, untuk saya, untuk saya, dan hanya untuk saya, saudara-saudara. Karena saya mau katakan, firman Tuhan ini, kehidupan kerohanian kita ini, sebenarnya tidak mengajarkan bagaimana kita diberkati, bagaimana kita hidup, bagaimana kita mempertahankan diri. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan yang penuh dalam kasih Bapa, ini kehidupan yang tidak egois. Tetapi kematian rohani mengarahkan diri kita hanya kepada saya, dan saya. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita akan menilai berkat Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat menyenangkan. Padahal saya mau katakan, ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, Tuhan juga menghajar kita, orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Jadi, berkat Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang kepenuhan materi kita, kepuasan hati kita, kepuasan batin kita, tetapi Allah juga mengajar kita, menghajar kita, orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Ketika kita mengukur perkenanan Tuhan dengan hal duniawi, sebenarnya kita mulai kehilangan jalan kita, kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itu tidak diukur ketika kita bertambah kaya. Perkenanan Tuhan itu tidak diukur ketika keuangan kita semakin baik, ekonomi kita semakin meningkat. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi perkenanan Tuhan diukur ketika kita semakin mengerti, semakin tenggelam dalam rencana-rencananya Tuhan bagi hidup kita. Dan yang terakhir, apa yang menjadi indikasi kita mengalami kematian rohani ialah kita semakin sulit menerima logika-logika Kristen, dan akhirnya kita akan murtad, meninggalkan Tuhan. Dan saudara, selalu saya katakan sekali lagi, ketika kita berbicara tentang kasih Bapa, kita berbicara tentang berkat dan pemulihan. Berkat pemulihan itu berbicara tentang kembalinya status kita dan kelayakan kita memanggil Tuhan kita dalam sebutan Bapa. Tetapi kematian rohani itu selalu membayang-bayangi. Kenapa kematian rohani ini selalu membayang-bayangi? Karena tujuan Tuhan adalah mengembalikan kita dengan kehidupan kita yang semula dalam pikirannya Tuhan, dalam rancangannya Tuhan, yaitu kembali di langit baru dan bumi baru. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi, iblis tidak menginginkan itu. Yang iblis inginkan adalah kita semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan, dari Bapa kita. Dan akhirnya kita terasing dari kehidupan yang seharusnya itu menjadi kebiasaan kita, menjadi kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat pula
dalam 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 16 demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang kematian rohani yang akan berdampak pada keterasingan, ini sebenarnya berbicara ketika pikiran kita tidak lagi seirama dengan pikiran Kristus. Roh kita tidak lagi dipenuhi dengan roh Kristus. Paulus dalam bagian ini mengingatkan para penatua-penatua, pengurus-pengurus jemaat di Korintus, saudara-saudara, yang kali itu jemaat Korintus sedang mengalami perselisihan dan konflik-konflik lain. Paulus mengingatkan bahwa ketika kita sedang hidup di dalam pimpinannya Kristus, maka sebenarnya hidup kita ini harus dipenuhi Kristus. Pikiran kita, tindakan kita itu harus sama seperti pikirannya Kristus, sama seperti tindakannya Kristus. Jadi hikmat yang kita punyai adalah hikmat yang dari Kristus, bukan hikmat berdasarkan standar-standar dunia. Karena dunia selalu memandang apa yang baik, tetapi hikmat Kristus selalu memandang apa yang benar. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami kematian rohani, sekali lagi saya mau katakan, dia tidak seirama dengan Kristus karena pikirannya bukanlah pikiran Kristus. Oleh karena itu, saudara, apa implikasi dari firman Tuhan pagi hari ini? Apa implikasi dari kematian rohani yang menyebabkan keterasingan buat kita? Jadi saudara-saudara, kematian rohani itu ketika kita tidak berada atau tidak hidup dalam kasih Bapa, sehingga kita sekali lagi gagal memahami pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Oleh karena itu, agar tidak mengalami kematian rohani, kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun hubungan yang terus intim, persekutuan yang terus intim dengan Kristus. Kita nggak bisa menghindarkan itu. Karena begini saudara-saudara, hubungan kita dengan Kristus itu akan terus menghasilkan kepekaan. Dan kepekaan ini yang kita kenal sebagai kepekaan rohani ini akan membuat kita mengerti perasaan, kehendak, dan pikirannya Kristus. Sehingga kalau kita ngerti pikirannya Kristus, kita akan bertindak, kita akan melakukan suatu tindakan, kita akan memikirkan banyak-banyak hal, kita akan dapat mengambil keputusan seperti yang dimaksud Kristus, seperti yang Kristus pikirkan, seperti tujuan Kristus buat hidup kita. Dan yang kedua saudara-saudara, bahwa pusat persekutuan kita itu Kristus. Kita harus garis bawahi ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh sama sekali memusatkan keadaan kita, kehidupan kita kepada diri kita. Hidup kita adalah Kristus. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita perlu belajar hidup serendah-rendahnya sama seperti Kristus. Bagaimana mengampuni kesalahan, bagaimana Kristus membangun hubungan, bagaimana Kristus menyelesaikan masalah-masalah. Ini yang harus kita pelajari. Karena memang Kristus adalah pusat bagi hidup kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kematian rohani membawa kita kepada keterasingan. Keterasingan yang dimaksud adalah keterasingan terhadap rencana Tuhan yang semula. Kita akan gagal memahami bahwa Allah memiliki rencana untuk mengembalikan manusia berada dalam kemuliaan. Dan ketika kita terlambat menyadari ini semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita gagal segera sadar tentang ini semua, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini akan membuat kita atau mengarahkan hidup kita kepada kematian yang kedua. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa Roh Kudus membuat kita cepat-cepat menyadari di mana posisi hidup kita, supaya kita bergegas kembali mengarahkan hidup kita dalam tujuan Tuhan yang semula, agar saya dan saudara dapat menyadari, agar saya dan saudara dapat kembali berkumpul bersama Tuhan dalam kemuliaannya yang agung dan kekal.
di langit baru dan bumi baru. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya sekali lagi Roh Kudus akan lebih banyak berbicara mengenai kematian rohani dan kasih Bapa ini kepada saudara. Hari ini saya dengan sangat terbatas menyampaikannya, tapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara lebih banyak buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Bapa buat kami, kiranya Engkau terus membuat kami tinggal dalam kasih-Mu, membuat kami tinggal dalam kebersamaan dengan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami pagi hari ini Tuhan untuk mengerti rencana-Mu, bahwa pada satu kelak nanti kami harus bersama-sama dengan Bapa di langit baru dan bumi baru. Kiranya Engkau menolong kami untuk tidak mengarahkan diri kami kepada kematian kekal, kepada kematian rohani, tetapi kami terus hidup dan menghidupi hidup kami ini dalam kasih-Nya Tuhan. Menolong kami semua lah Roh Kudus pagi hari ini untuk dapat mengerti firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.